Ada satu negara kecil di Eropa Utara yang luasnya bahkan lebih kecil dari Provinsi Jawa Tengah. Tapi hampir setiap tahun selalu masuk daftar negara paling bahagia di dunia. Ya, inilah Denmark. Negara yang kelihatannya santai, dingin dan penuh sepeda, tapi diam-diam menyimpan sejarah panjang, perang berdarah, dan cara hidup yang bikin iri banyak negara lain. Sebelum Denmark dikenal seperti sekarang, dulu negeri ini hanyalah hamparan tanah beku yang ditinggali para pemburu dan nelayan di zaman batu. Sekitar 12.000 tahun lalu, ketika es mulai mencair di Eropa Utara, manusia mulai datang dan menetap di pesisir Denmark. Mereka hidup sederhana, berburu rusa, ikan, dan mamut. Tapi titik baliknya datang di tahun 800-an Masehi. Saat itulah muncul bangsa yang namanya bikin semua orang Eropa takut, Viking. Ya, Viking bukan cuma legenda, mereka benar-benar hidup, dan sebagian besar dari mereka berasal dari wilayah Denmark sekarang. Mereka bukan cuma perampok, tapi juga pedagang ulung dan pelaut tangguh. Dengan kapal panjang mereka, longship, orang Denmark menaklukkan laut, menyerbu Inggris, Prancis, bahkan sampai Islandia dan Greenland. Tapi menariknya, tidak semua Viking brutal. Banyak juga yang berdagang dan mendirikan pemukiman. Mereka membawa pengaruh besar terhadap Eropa, termasuk sistem hukum dan bahasa. Jadi, tanpa sadar, dunia modern ini sedikit banyak dibentuk oleh tangan orang Denmark zaman dulu. Sekitar tahun 958, seorang raja bernama Harald Bluetooth, ya dari namanya lah teknologi Bluetooth modern terinspirasi, berhasil menyatukan suku-suku di Denmark. Ia juga dikenal sebagai raja pertama yang memperkenalkan agama Kristen ke wilayah itu. Setelah itu, Denmark berkembang menjadi salah satu kerajaan terkuat di Skandinavia. Pada abad ke-11, di bawah Raja Canute the Great, kekuasaannya bahkan meluas sampai Inggris, Norwegia, dan Swedia. Bayangkan, kerajaan sekecil Denmark dulu pernah menguasai sebagian besar Eropa Utara. Namun, seperti roda sejarah, kejayaan itu nggak bertahan lama. Setelah Canute wafat, kekuasaan Denmark mulai melemah. Inggris lepas, perang saudara pecah, dan negara-negara tetangga mulai bangkit. Tapi satu hal tetap bertahan, identitas kuat sebagai bangsa pelaut dan pedagang. Mereka bukan bangsa yang besar, tapi mereka pintar bertahan.